bisa ngomong aja, prakteknya belum banyak, masih belum, makanya kepekaannya kurang ya. Udah kepekaannya udah kurang, tebal ya. Banyak kayak bapak-bapak yang duduk di atas itu kan ngomong aja gini, padahal di belakang layar dia jahat mainan. Kak Sambo, apa yang terjadi, udah berapa tahun dia tuh briliannya. Sampai jadi kerajaan. Alam nggak bisa dibohongi. Alam akan membuka aib. Kayak teman saya itu dibuka aibnya sama siapa, yang orang dari Kalimantan. Dia orang paranormal, dia orang ritual, orang udah pekanya ada, jadi dibuka. Nah itu karena dia mau cari tahu kenapa saya seperti ini, gimana, dia mau cari tahu. Kalau orang yang tidak mau cari tahu ya itu repot, wes lah untuk apa ruwet-ruwet. Dia mau cari tahu, mau cari kebenaran intinya kan. Sumatera kerja maunya dalam artian merantau lah, mencari nafkah yang benar. Itu nyari kebenaran dia ke Sumatera, akhirnya ketemu, aib-aibnya itu kebongkar. Itu pembuktian, akhirnya balik dia dari sana. Mau kemana lagi, saya mau sembunyi, orang Allah ikut, cuman Allah tidak ngomong, kamu mau sembunyi kemana, enggak gitu, diamin, dibiarin. Tetap itu harus dipertanggungjawabkan. Setiap langkah, setiap perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu udah kayak bahasa tadi, presiden ngasih bantuan sekian juta untuk perbaikan ini, foto apa terminnya ada, itu pertanggungjawaban namanya. Sama Allah juga harus seperti itu. Cuman kan dia nggak pernah ada bahasa-basi nuntut gini, bahasa itu nggak ada timbal baliknya, tapi harus dipertanggungjawabkan semuanya. Dan mungkin tidak harus. Kalau kita tidak mengerti dan tidak mau cari tahu, suatu saat ketemu pembuktiannya, ulah dari perbuatan sebelum-sebelumnya itu. Sama nggak Sambo, dia bunuh orang, dia utang nyawa, dia harus bayar nyawa sekarang. Banyak orang udah ditelan nyawanya. Sama Soeharto zaman lubang buaya dia kan ikut terlibat. Dia udah bayar, ributin Soeharto, dibunuh sama anak sendiri. Itu pembuktian. Utang nyawa tetap dibayar dengan nyawa. Sama kayak polisi ada di sini, nggak tahu sebelumnya, mungkin zaman G30 SPKI dulu dia sempat bunuh orang atau apa, dia sekarang lahir kembali menjadi polisi, tahu-taunya dibunuh di kosan sama orang. Orang sih melihatnya dia kalem, orangnya baik, tapi kenapa matinya seperti itu? Dituntut sama pertanggungjawaban tadi itu. Utang nyawa dibayar dengan nyawa, alam yang harus mempertanggungjawabkan itu perilakunya. Pembuktian tuh udah banyak, kayak pejabat-pejabat sekarang mungkin mainannya gelap, itu kan banyak udah ditelan-telan tuh. Yang lewat sungai, lewat lautan dalam, kapal tenggelam. Yang namanya kapal selam kok bisa kapal nggak kelihatan, padahal dia fungsinya nyelam kan. Fungsinya nyelam kok bisa nggak kelihatan sampai berbulan-bulan nggak naik-naik. Itu kan karma, itu enggak. Yang ada di dalamnya tuh legend, kolonel dan lain-lain, orang berbintang di dalamnya. Itu ada unsur tidak benar itu, sehingga seperti itu dihakimi. Mungkin sudah kalau ini dikasih berkepanjangan, bahaya dunia ini. Kamu menghakimi, udah dihakimi, cuman nggak paham, orang nggak ngerti, nggak sadar. Pasti itu harus dipertanggungjawabkan. Kayak Soeharto, kayak siapa ini, Sambo, udah mempertanggungjawabkan. Ditutup sama amplop,
bukan berarti berhenti, ndak, sejenak. Maksud sejenak artinya cut dulu, lagi dibangunkan oleh si orang lain, lagi terungkap. Tetap ini karena yang nuntut ini orang-orang yang dibunuh itu. Kamu harus mempertanggungjawabkan saya. Melalui si A dia bangun lagi kasusnya dia, kan gitu aja. Sama kayak orang kejadian membunuh orang sampai 7 orang di sumur taruh karena dia mungkin jalurnya hutang atau apa, bersekutu sama setan. Dia lama-lama terungkap, padahal dia sendiri pelaku. Yang sembunyiin dia sendiri, siapa yang ungkap? Kan aneh kok bisa terungkap. Alam nggak diem, dia harus jawab. Kalau udah waktunya, desnya itu pasti akan dia ngungkapin dirinya sendiri. Karena roh itu masuk di sini, nanti ngobrol di warung, aku dulu tanggal sekian jam segini aku bunuh. Dia sendiri yang ngomong, tapi rohnya itu masuk karena dia kesakitan dia sana. Mau balik ke sana nggak diterima, cek suara lagi. Ini berbahasa hati nih. Jadi apa yang seperti itu ya tak ceritain seperti itu. Akan terungkap, tak bisa karena roh-rohnya itu pasti akan nuntut ya, melalui ya orang tersendiri itu. Makanya pertanggungjawaban tetap asli, cuman nggak semakan cabai. Sekarang proses, makan, ya. sekarang pedas, enggak ya? Ada prosesnya, mungkin berapa tahun dia harus mempertanggungjawabkan, kayak perbankan. Januari, Februari sampai Desember pertanggungjawaban, pembukuan dibenarkan, dari sisa utang laba apa kan ketemu di tahun baru. Mungkin alam juga seperti itu, entah tahun berapanya dia harus mempertanggungjawabkan ulah dari perbuatan karma-karma itu. Tutup tahun istilahnya, mungkin di alam sana tutup tahunnya lain, apa di Januari apa di Maretnya gitu kan, nggak tahu. Itu masih rahasia, itu rahasia di atas. Cuman pembuktiannya pasti akan ketemu. Apa yang kita pernah lakuin, apa yang pernah kita jalani itu pasti akan harus mempertanggungjawabkan. Yang penting positif aja. Positif itu dalam artian transparan, apa adanya gitu. Jangan muluk-muluk. Kalau barang ini mati, bilang ngomong barang ini mati. Kalau mau ambil apa adanya aja. Dengan adanya seperti itu nanti akan dilimpahkan semuanya. Kalau kita itu sportif mainnya, nggak muluk-muluk. Hasilnya juga sportif. Itu aja. Jangan takut dengan adanya profesi, namanya profesi kita di sini ya seperti ini, dijalanin lakoni. Kadang-kadang ada orang curang, bermain timbangan kan, macam-macam. Jangan, nggak usah aneh-aneh gitu. Itu nanti pasti harus mempertanggungjawabkan apa adanya, nanti akan dilimpahkan oleh Allah-Allah yang kita bantu itu. Siapa-siapa kita kasih modal, siapa kasih kita bahan. Kalau udah seperti nanti Allah itu yang akan membantu kita, melancarkan. Pasti semua sebab itu pasti akibatnya ada. Dari akibat itu pasti sebabnya mulai ini, akibatnya seperti ini, pasti terjadi seperti itu. Oleh sebab saya begini, akhirnya saya harus menerima akibatnya kini gitu. Sebab dan akibat ini terus bergantungan dia. Makanya ada siang dan malam. Malam kegelapan, siangnya penerangan. Di saat malam
alamnya orang lain. Kalau sudah di jalur malam kita tuh mengikuti jalurnya, berarti kita udah dikuasai oleh alam lain gitu. Kalau udah bersekutu sama alam lain udah beda, bukan sama Allah kita sendiri. 1000 banyaknya penggoda kita ini, 1000 banyak. Mampukah kita melawan 1000? Baik pertama, baik ketiga, keempat, sampai ribuan. Bisa ngelewatin 100 saja udah lumayan. 1000 tantangan itu. Bayangkan, Allah cuma satu. Godaannya ini untuk mencapai ke Allah kita ini 1000 rintangan. Ibaratnya 1000. Iya, bentengnya 1000 untuk bisa kita tembus ke alamnya Allah. Tapi kalau kita sudah sempurna, 1000 ini nggak ada apa-apanya. Kita bisa hanguskan semuanya dengan sekejap mata yang 1000. Cuman kalau kita nggak ada apa-apanya, banyak capek, sama kayak kita renang. Kalau dilawan kan hancur kita kan. Ikutin harus, jalanin, enjoy dengan rasa senang sambil nyanyi-nyanyi, jalanin apa adanya. Kak tadi bilang, berbuat yang positif hasilnya pasti positif dengan nyanyi-nyanyi, jalan-jalan. Sama kita kalau kayak ke Bedugul, kalau kita jalannya ke Bedugul tuh sambil sama teman orang apa jalan-jalan sambil ngobrol, gak terasa jam 7 udah nyampe di Batu Riti jalan-jalan. Coba kita berharap jalan, pasti udah abot rasanya, jauh sekali. Kalau udah dengan rasa seperti itu, enjoy, senang, beban tuh hilang, jadi kok sudah nyampe di sini nggak terasa. Ya perjalanan kita ini kan begitu, dibikin enjoy, jangan terlalu, sama kayak Ustadz tadi, terlalu ambisi namanya. Berat dia sendiri berat. Melawan arus. Capek. Saya harus gini, harus gini, harus gitu tuh. Jadi mengorbankan yang lain. Sama dengan kita tuh mau naik ke sana, kamu duduk sini, saya naik. Ayo kamu di sini, naik. Yang beban kan sana. Setelah di atas lupa yang di bawah. Yang angkat kita itu siapa? Kan Allah kita semuanya yang ada. Itu contohnya modelnya seperti itu. Kita bisa di atas itu kan lantaran ada yang di bawah kita mengangkat. Hargai, dihormati siapa? Ya Allah kita sendiri. Itu aja kan, simpel kan. Sama kita mau tadi naik, tuh mau naik, udah sampai di atas, yang di bawah ditendang. Terus kita mau turun gimana? Kan nggak bisa, nggak ada tangga. Berarti dia melupakan yang di bawah tadinya, sehingga dia kesulitan untuk mengatasi sesuatu. Walaupun sehebat apa, walaupun semampu apa, kita jangan melupakan yang lain. Bahasanya, doanya apa? Doanya ya mohon keselamatan yang ada di pada semua ini, mau binatang, mau tumbuh-tumbuhan, didoakan semua. Jadi kita nggak melupakan yang lain, walaupun kita udah di atas, kita nggak melupakan yang lain itu. Karena semua makhluk hidup ini ciptaan beliau. Jadi kita doakan semuanya. Nggak cukup keluarga aja didoain. Nanti kalau kita udah mendoakan keluarga semuanya, makhluk hidup yang kita doain, otomatis di saat kepepet gimana pun kita nanti ada yang mengayomi, karena kita udah sebelumnya berbuat. Setiap kita berdoa sampaikan seperti itu, agar kita menanam jauh-jauh hari sudah menanam.
Di saat kita terpleset bagaimanapun sampai sejatuh jurang, mungkin alam lain yang membantu kita karena sudah berbuat sebelumnya. Benar nggak gitu? Memang itu butuh seperti itu. Maka hidup ini butuh ketergantungan, nggak bisa hidup sendiri. Sama kayak emas sama kayu. Di saat mana kita terapung hanyut, kita akan meninggalkan emas, kita akan bergantungan di kayu karena kayu terapung. Kalau emas kan tidak bisa terapung, kita bisa tenggelam. Jadi kayu itu bermanfaat di saat kita terhanyut. Di saat kita di sini memang emas lebih mulia dan lebih berharga, harga tinggi. Tapi jangan menyampaikan yang lain. Kayu jangan dicampakkan, semua itu butuh. Di saat kita kepepet gimana pun nanti ada waktunya. Memang sudah bedanya antara kayu tadi sama emas. Di alam kita ini mungkin emas luar biasa. Pas kita kena tsunami apa, di sana butuh dengan kayu biar kita ngambang terapung. Di sanalah fungsinya kayu. Ternyata lebih berharga kayu sama emas ya kan? Hah? Padahal kayu itu tidak ada harganya. Di saat seperti itu kita membutuhkan dia, emas ini kebuang. Tidak ada harganya di sana dia. Sama kayak tsunami di Arab. Mobil tidak ada harganya, rumah bergedung tingkat udah menjadi tanah. Apa yang bisa dibanggakan di sana? Tak ada, hanya gini. Ini tetap kembali lagi ke Allah akhirnya. Mobil kayak Rosoan tabrak di bawah harus gitu. Mobil bukan carry, Mercedes Benz mobilnya, BMW. Tidak ada harganya kalau sudah di saat seperti itu. Ya, sama kayak tadi itu antara emas sama kayu. Di sini memang nggak ada harganya kayu. Pas kita kena bencana alam udah hanyut, emas itu nggak ada harganya, kebuang udah. Kita mengharapkan hidup, akhirnya biar terapung gimana? Ya itu gantung di kayu. Ternyata kayu lebih berharga sama emas tadi itu jadinya. Makanya di alam ini semua ini bermanfaat. Kalau sudah kita mensyukuri dan didoakan, semuanya berbahagia. Seisinya alam ini semuanya berbahagia. Karena kita juga dibuat bahagia oleh beliau-beliau itu. Doa ini yang ngomongin namanya doa nggak kelihatan. Dia luar biasa menyampaikan sesuatu. Jadi kita berdoa untuk seluruh isi alam. Doa kita akan sampai dan akan kembali memantul kepada kita. Itu dah Doa itu. makanya setiap kita sembahyang, sholat, itu harus kita tanam dulu semuanya. Gak cukup keluarga aja didoain, tapi seisinya. Kelak kemudian hari kita butuh pertolongan karena kita ingat sebelumnya, ya akhirnya karena ingat dia pun eling sama kita, akhirnya didoakan juga sehingga ada yang mendoakan kita. Kenapa? Di sebelumnya kita udah berbuat masalahnya. Yang musibah siapa tahu ya, barangkali namanya kalau alam berkena apapun bisa terjadi. Di saat itu nanti kita bisa tertolong. Kalau udah mulai dini kita udah berbuat, berkarma. Alam udah ngamuk, ngeri. Gak ada apanya kita ini di mata beliau. Bayangkan aja, lihat-lihat di sampai terluluh. Itu karena udah melupakan seisinya. Muka yang di atas. Kalau udah di atas muka itu udah berarti oknumnya itu sudah melewati batas. Melampaui batas. Jadi sudah nggak eling, nggak ingat, udah wah
bisa menghargai. Nanti perantaranya banyak, bisa dari gempa bumi, tsunami, Banyak macamnya. badai Kalau petir. bisa dari hand to hand, dari kita ke teman-teman, mulai dini itu berbuat sebagaimana mestinya agar ini tertolong, agar dunia ini terlindungi. Dengan kita berdoa, terus yang lain pun nanti merangkul, karena dari hand to hand, dari kita ke teman lain terus membengkak, akhirnya positifnya lebih banyak, negatifnya tertekan. Tapi nggak boleh nggak ada, itu harus ada, positif negatif itu harus ada, cuman negatif agar lebih sedikit dia, positifnya lebih banyak. Kalau positifnya lebih banyak artinya apa? Kebelenan tetap ada, cuman saya lampu itu lebih terang karena positifnya bagus, bersih. Kalau negatif kan tetap ada, tidak mungkin tidak ada, cuman kalau bisa positif itu lebih banyak agar kehidupan ini lebih bagus dia, lebih bersinar, lebih bercahaya, lebih semuanya mendekatkan diri sama beliau. Beliau pun tambah senang. Jadi kalau kebanyakan positifnya akan memunculkan banyak keberkahan. Iya, otomatis. Tapi kalau Sama banyak kayak padi. negatifnya akan Sama memunculkan kayak padi ya. Kita menanam Kehancuran. padi 10 aro. Positifnya ini anggap 10 aro tuh udah ngisi padi udah sepenuhnya. Ada rumput beberapa, tapi masih positifnya masih banyak. Bisa unggul, bisa kita bawa pulang gabah. Kalau kerimbun negatif, mati padinya, apa yang kita bawa pulang? Tetap ada rumput ini karena dia memperkokoh mundukannya ini. Tanpa ada rumput dia akan goyah, tidak bisa menahan air yang ada di sawah. Jadi kan dia kecil, di mundukan aja dia hidup rumput itu. Iya. Tapi dia penting juga. Tanpa ada rumput tanahnya goyang, dia diinjak pun goyang. Mana ada rumput kuat dia. Jadi padi tetap padi, cuman ada sih ngelayap beberapa, tapi kan panennya unggul jadinya. Ada Tapi yang kalau bisa 10 aro itu dikuasai sama rumput udah jadi panen. ya, makanya Jadi yang harus perhatian ada. itu kan kita, yang perhatian itu kita, bukan padinya yang harus perhatian sama kita. Kita harus perhatian pada padi. Iya, sama alam pun kita perhatian. Rumputnya harus rajin dibersihin. Iya. Tapi tetap ada, tidak boleh tidak ada. Nah, kalau kita sekarang berbicara positif, nah di lain kita mungkin ada yang sudah berpikir negatif kan, biarkan aja. Tapi kalau bisa kita rekrut sebanyak mungkin biar bisa positif. Tapi pasti ada yang berjalan di jalurnya yang negatif, karena Alam itu emang bagi yang berambisi, yang nafsunya banyak, dia akan ke jalur ke negatif. Bagi yang memahami dan sudah punya pembuktian, dia pasti jalurnya ke negatif, ke positif. Selama orang yang pernah melihat pembuktian dan tidak mau cari tahu, dia akan tetap di negatif. tidak ada pembenahan. Tidak ada pembenahan karena dia nggak mau cari tahu. Atau emang sudah asik di sana. Itu Sudah karena merasa dia cocok di sudah, sana. iya. Tapi dia kan juga akan merasakan, karena semua perbuatan dan akibat itu, sebab dan akibat itu selalu berdampingan. Penyesalan nanti setelah tiada, baru menyesalan terlambat. Terlambat sudah kadung pas sadar, tapi sudah percuma kesadarannya Iya, itu. akhirnya terlambat. Nah, biarlah yang sadar-sadar, yang sudah banyak dapat pembuktian, dia akan melipatkan ke hand to hand agar dunia ini akan bersinar,
karena udah banyak positifnya. Negatif juga kalau udah bisa ditekan dia lebih sedikit, ya alhamdulillah nanti perkembangan beda, pasti beda perkembangan. Jadi kemakmuran tuh kelihatan, kesejahteraan tuh ada, rasanya kita tuh padahal panas tapi adem gitu. Itu kan udah menunjukkan tanda-tanda Di saat kepanasan tapi adem dia, kita ngerasa karena positifnya udah banyak. Jadi kayak loudspeaker yang suaranya besar, kalau ada peredamnya kan boom, jadi enak didengar gitu, nggak menyakitkan, panas tapi adem gitu, dibikin adem karena ruang lingkup kita ini hidup semuanya, ada yang memayungi istilahnya, auranya itu yang bikin adem karena hidup semuanya, energinya kita hidup, sugestinya, kepekaannya hidup, akhirnya kita kepayungi. Kalau sudah kepayungi kan adem, padahal mataharinya terik, kok bisa gitu modelnya, kok bisa? zamannya susah tapi tidak kesusahan. Iya, Zamannya peceklik tapi tidak kesusahan. ya modelnya seperti itu lah modelnya. Karena kita udah ketolong istilah orang lain, padahal kita udah susah tapi kita tidak susah, itu namanya udah ketolong. Siapa yang nolong? Ya Allah kita itu, karena sebelumnya udah berbuat, berkarma, walaupun kecil, kalau dikumpulin kan biar beliau yang mencatat di sana, bukan kita harus tahu gitu kan, catat di papan saya nyumbang segini, itu kan pamer, itu pun juga nggak harus seperti itu. Makanya sedikit ujung-ujungnya kan lama nanti banyak. Kok kita nggak paham, kok dari mana datangnya, siapa yang bawa, bisa kayak gitu jadinya, nggak ngerti. Itu kan Allah kita itu yang akan melipat ganda. Kan sering ada yang kejadian nggak ngerti, saya siapa, kadang bilang ini ada pisang segini timun, nggak tahu orang mana ngirim, fotonya datang aqua ada, siapa kalian bawa, kan sering ada kejadian itu karena sudah berkarma sebelum, cuman dia nggak ngerasa sama sekali pun, nggak ngerasa karena dia nggak mapre istilahnya, Tidak pamrih. ya nggak pamrih. Begitu dia ngasih udah lupa. Jadi di saat dia berkarma, dia semata-mata hanya untuk Allah, Iya, sehingga Allah sendiri yang membalasnya. dia pun tidak minta baliknya, Iya. udah lu ikhlas, Ikhlas ya. lepas, ikhlas sudah. Dia sudah menganggap tidak ada apa yang dia berikan, apa udah tidak mikirkan lagi gitu. Jadi di dalam pun ngerasa ketulusannya dia itu sudah kecatat semua tanpa pamrih. Itu namanya berkarma sesuai dharma, istilahnya berbuat ke positif, hasilnya juga positif. Beda halnya kalau tidak ikhlas berbuat, dipandang untuk manusia supaya dipandang oleh manusia. Ya jangan heran kalau Allah tidak membalas, karena memang dia berbuat bukan untuk Allah, untuk Ya, manusia, untuk ada dipandang. unsur lain. Iya. Kalau dia tuh bersedekah tuh biar nggak ada istilah ada unsur lain, ikhlas itu. Terserah dia pakai apa, dia apa, kalau dia ikhlas sudah. Dan lagian dia sudah di warung di mana, ndak lagi ngomongin yang itu, lewat sudah. Kadang-kadang kan
di warung dia ngomong saya ngasih anu sekian anu kemarin, biar orang tahu. biar orang tahu. Berarti bukan iklan namanya, masih ada unsur, masih ada Unsur unsur ingin pamrihnya. dinilai orang lain supaya baik, sehingga Allah sendiri enggan untuk membalas kebaikannya. Bahasanya seperti ini, kita nggak perlu membunuh sinar orang lain agar kita bisa bercahaya. Kita akan bisa bercahaya sendiri tanpa membunuh sinar orang lain. Karena kita ini kan orang otomatis, masa harus membunuh sinar orang lain agar kita bisa lebih bercahaya? Salah, nggak ada rumus kayak gitu. Selama dari praktek perilaku berkarmanya itu yang menuntut sehingga kita bercahaya sendiri. Tapi kalau orang terlalu nafsu kan membunuh sinar orang lain dulu sehingga kita biar kelihatan. Tapi kan sudah menanam keburukan itu. Padahal kita bisa bercahaya sendiri, ngapain sampai membunuh sinarnya orang lain? Dengan apa? Ya dengan berkarma itu, karma berbuat itu nanti akan kita bersinar sendiri. Kita dinaikkan derajatnya, kita diangkat oleh siapa? Ya itu kembali dari kita untuk kita kembali ke kita. Itu semua jawabannya, bukan dari orang lain. Dan ini kan udah otomatis. Kuncinya apa? Ya kuncinya dari kita. Kita kuncinya semuanya. Saksi selalu ngetuk palu dia. Harus seperti itu katanya. Dari kita untuk kita, kembali kepada kita. Itu dari sebab dan akibat. Kalau bukan dari kita yang berbuat, terus dari siapa? Iya. Karena kita berbuat sehingga ada hasil seperti ini karena ulah kita. Itu namanya sebab dan akibat. Kalau tidak ada sebab, tidak ada akibatnya seperti ini. Sebabnya oleh gini dulu sehingga ada akibat seperti ini gitu. Bukan sebab akibat. Makanya siang malam ini waktunya sama, nggak ada bedanya. 12 jam malam, 12 jam siang. Makanya itu waktunya sama. Tergantung kita sekarang kayak rokok ini. Rokok ini dibuat, diproduksi, dijual. Peringatan tetap dikasih. Tergantung kita sekarang mau beli mau enggak. Sekarang ini dah